Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifda Fitriani Saharudin dengan NPM 2215061114 dari kelas PSTIB. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat atau memaparkan materi dari mata kuliah Sistem Operasi mengenai manajemen paket dan perangkat lunak pada pengenalan OS Linux. Nah, di sini ada dua pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah tentang manajemen paket pada Debian atau APT. Lalu ada juga pemasangan perangkat lunak dari sumber kode sumber Linux. Jadi yang pertama, manajemen paket pada Debian atau APT. Manajemen paket pada distribusi Debian dan turunannya seperti Ubuntu menggunakan alat manajemen paket bernama APT atau Advanced Package Tool. APT adalah perintah yang kuat dan serbaguna untuk mengelola paket perangkat lunak di sistem Linux Debian. Berikut adalah beberapa perintahnya. Yang pertama adalah memperbarui repositori paket. Sebelum melakukannya ini, pastikan bahwa informasi paket yang tersedia di sistem adalah yang paling baru. Bash sudo apt update. Langsung aja kita buat sudo. Nah, sudah working. Masih working. Terus ini tunggu aja, sudah selesai. Ini saya clear biar tampilannya lebih enak. Lanjut ke yang kedua adalah instalasi paket. Untuk menginstal paket, kita pakai perintah install dengan nama paket yang ingin Anda install. Contohnya adalah sudo apt install. Untuk nama paketnya misalnya kita pakai Finger, karena tadi kita pakai Finger belum bisa karena belum diinstal. Kita install Finger. Sudah menginstal. Baiklah, sudah. Berikutnya adalah pembaruan paket. Pembaruan paket akan mengambil versi terbaru dari paket yang sudah terinstall. Sudo apt upgrade. Oke. Baiklah, sudah. Selanjutnya, pembaruan seluruh sistem. Pembaruan sistem akan mengambil versi terbaru dari semua paket yang terinstall di sistem. Menggunakan sudo apt disk upgrade. Sudah. Selanjutnya, pencarian paket. Anda dapat mencari paket yang sesuai dengan nama paket atau deskripsi menggunakan perintah search. Search apt search. Misalnya kita ingin mencari Finger, paket yang sudah diinstal tadi. Searching. Nah, ini menampilkan semua yang ada kata Fingernya. Berikutnya adalah untuk menghapus paket. Untuk menghapus paket dari sistem Anda bisa menggunakan perintah remove atau purge. Kalau remove itu hanya menghapus paket, kalau purge itu untuk menghapus konfigurasinya. Misalnya kita pakai yang remove. Sudo apt remove Finger. Oke, sudah remove Finger. Kita clear saja. Untuk menampilkan informasi paket, nama paketnya adalah Finger. Di sini sudah informasi dari paket Finger. Lanjut, untuk menampilkan paket yang terinstall itu bisa pakai apt list install. Nah, ini adalah paket-paket yang sudah terinstall ya di sistem saya. Berikutnya adalah untuk menampilkan riwayat instalasi, bisa pakai apt history list. Ini tidak ada invalid operation ya, langsung aja untuk menambahkan repository. Lalu ada auto remove. Perintah auto remove untuk menghapus paket yang tidak dibutuhkan lagi, misalnya contoh sudo apt auto remove.
Oke, sudah. Berikutnya adalah untuk memblokir paket. Itu bisa untuk memblokir paket agar tidak diperbarui dengan menggunakannya pakai opsi sudo apt mark unhold Finger. Oke, Finger ini sudah already not on hold. Untuk membuka blokirannya itu bisa pakai sudo apt mark unhold Finger. Oke, sudah. Nah, jadi itu adalah beberapa perintah dasar yang bisa membantu user untuk mengelola paket dan perangkat lunak di sistem Linux berbasis Debian. Perintahnya sangat berguna untuk pengaturan dan pemeliharaan sistem Linux. Nah, selanjutnya pastikan untuk menjalankan perintah-perintah manajemen paket dengan hak akses super user atau sudo jika diperlukan. Baiklah, untuk yang kedua itu adalah pemasangan perangkat lunak dari sumber kode sumber Linux atau source code Linux. Nah, di sini tata cara melakukan pemasangannya. Yang pertama itu persiapkan lingkungan. Pastikan bahwa user kita ini punya semua perangkat yang diperlukan untuk mengkompilasi perangkat lunak seperti compiler C atau C++, perpustakaan, dan utilitas yang diperlukan. Terus adalah unduh kode sumber atau source code-nya. Ini biasanya akan ditemukan kode sumber ini di situs web proyek perangkat lunak tersebut atau di repository Git. Terus ekstrak kode sumber menggunakan perintah seperti tar untuk mengekstrak arsip dengan tar, terus strip zxvf nama file sumber .tar.gz, lalu masuk ke direktorinya dengan setelah diekstraksi ya, ini dengan cd direktori kode sumber, lalu konfigurasi. Sebelum mengkompilasi itu perlu menjalankan script konfigurasi yang akan memeriksa ketergantungan sistem dan mengkonfigurasi proyek pakai /configure. Untuk kompilasinya itu pakai make akan menghasilkan bidang eksekusi yang siap digunakan. Lalu instalasi ini opsional. Ini kita bisa menginstal perangkat lunak ke sistem menggunakan perintah sudo make install. Lalu untuk membersihkannya, ini membersihkan direktori sumbernya itu pakai make clean. Terus bahwa perlu diingat bahwa manajemen paket bawaan seperti apt, yum, pacman, dan lain-lain lebih disukai dalam sebagian besar kasus karena mengelola dependensi dan pembaruan perangkat lunak secara otomatis. Lalu di sini langsung ada contoh kasusnya, adalah pemasangan perangkat lunak dari source code dengan menggunakan proyek perangkat lunak populer yaitu NGINX yang merupakan web server HTTP. Langsung aja ini saya demonstrasikan. Widget. Di sini belum ya, karena saya belum menginstal alat yang diperlukan seperti compiler C++ dan juga pengembangannya. Jadi saya belum bisa, tapi kalau misalnya kalian nanti sudah menginstalnya, ini harusnya bisa. Terus diekstrak, itu nanti diekstraknya dia pakai tar, strip, zxvf, terus kode sumber tadi kan nginx, strip 1, 2, 1, 1, tar, gz. Ini kalau misalnya nanti sudah terinstall yang kode sumbernya ini harusnya langsung bisa. Cuma karena saya ini belum menginstal compiler dan alat pengembangan diperlukan, jadi saya belum bisa mengunduh nginx-nya ini. Lalu konfigurasinya itu bisa langsung pakai ./configure. Nah, terus untuk kompilasinya itu bisa langsung pakai make. Terus di sini saya belum install make ya, ini bisa pakai sudo apt install ini untuk menginstal. Nah, selanjutnya ini instalasi nginx ke sistem itu tinggal pakai sudo make install. Di sini harusnya bisa kalau misalnya kalian sudah berhasil mengunduh si nginx-nya. Nah, jadi kalau langkah-langkah di atas ini sudah selesai, nanti nginx-nya akan dikompilasi dan dapat diinstalasi ke sistem.
Nah, untuk memulainya bisa dengan perintah sudo dan GNX atau menjalankannya langsung dari direktori sumber. Nah, jadi penting untuk dicatat bahwa langkah yang tadi diberikan itu adalah contoh umum. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.